Hidup ini memang aneh, Sob. Yang tadinya penjahat malah disuruh jadi pahlawan. Yang tadinya mau balas dendam malah harus kerja sama. Nah, pas banget. Kita bakal bedah tuntas film yang penuh intrik dan karakter unik. Jadi, selamat datang di Cerita Bangken. Siap-siap, karena kita bakal masuk ke dunia para antihero yang dipaksa jadi pahlawan. Inilah Thunderbolt. Film ini dibintangi sama Yelena Belova, si Black Widow baru yang cerdas dan mematikan. Ada juga John Walker, si mantan Kapten Amerika yang temperamen. Kemudian ada Avastar atau Ghost, yang tubuhnya bisa tembus pandang. Dan Antonia Dreykov, si Taskmaster yang bisa meniru gerakan lawan. Mereka semua dipimpin oleh seorang direktur CIA licik bernama Valentina. Film ini bukan cuma tentang aksi, Sob, tapi juga tentang trauma dan pengkhianatan. Oke teman-teman, kita langsung aja masuk ke inti ceritanya. Film ini dibuka dengan Yelena Belova di Malaysia. Dia lagi ngancurin sebuah laboratorium atas nama direktur CIA, Valentina Allegra de Fontaine. Valentina ini lagi ada masalah besar, Sob. Dia mau dimakzulkan karena proyek Century dari Exo Group yang ia kerjakan. Untuk hancurin semua bukti yang memberatkannya, Valentina ini punya ide licik. One operative blew up an entire laboratory in the middle of Kuala Lumpur. Whatever. Dia ngirim 4 agen yang pernah kerja buat dia. Yelena, John Walker, Avastar, dan Antonia. Tapi dia ngasih perintah untuk saling membunuh. Gokil nggak tuh? Dan dalam pertarungan itu, Ava berhasil ngebunuh Antonia. Di tengah pertarungan itu, tiba-tiba ada seorang pria amnesia bernama Bob. Dia lepas dari pot setelah menyadari kalau mereka dijebak oleh Valentina buat dibakar hidup-hidup sama semua bukti. Mereka akhirnya sepakat kerjasama buat kabur. Anehnya, setelah sempat kontak fisik sama Bob, Yelena dan Walker langsung mengalami penglihatan kilas balik tentang masa lalu terburuk mereka. Valentina tahu mereka selamat, dan dia juga tahu Bob adalah sukarelawan yang tewas dalam persidangan Sentry. Tapi dia nggak tahu kalau Bob ini punya kekuatan super. Pas mereka dikejar musuh, Bob ini bikin pengalihan perhatian dan mancing musuh buat nembak dia agar teman-temannya bisa kabur. Dia nggak luka sama sekali, Sob. Bob malah terbang tak terkendali dan mendarat darurat lagi di kompleks. Bob akhirnya ditangkap dan dibawa ke bekas menara Avenger di Manhattan, yang sekarang namanya menjadi menara pengawas. Valentina ini punya niat jahat, Sob. Dia mau ngenalin Bob ke publik sebagai pahlawan super Sentry yang baru. Sementara itu, ayah angkat Yelena yang mendengar detail rencana Valentina pas lagi kerja jadi sopir lepas, langsung nyelamatin Yelena, Walker, dan Ava.
Alexei ini punya ide jenius. Dia nyebut mereka Thunderbolt, terinspirasi dari tim sepak bola masa kecil Yelena. Lucu juga ya, nama tim superhero dari tim sepak bola. Ada-ada aja. The West Chesapeake Valley Thunderbolt, sponsored by Dimitri's Elite Industrial Lighting and Electronics. Di sisi lain, anggota Kongres Baki Barnas ini dikasih tahu sama asisten Valentina tentang apa yang terjadi. Baki langsung nyari dan nangkep para Thunderbolt. Rencananya, dia membawa mereka buat bersaksi di sidang. Tapi pas Mel bilang dia khawatir sama Bob, Becky langsung ajak para Thunderbolt buat nyusup ke menara pengawas di New York. Pas menyusup ke menara pengawas, para Thunderbolt ini tahu kalau Valentina udah berhasil ngerayu Bob buat gabung sama dia. Bob bahkan udah punya identitas pahlawan super, Sentry. Sentry ini langsung ngalahin para Thunderbolts dengan gampang banget, sob. Tapi Sentry gak ngikutin perintah Valentina buat ngebunuh mereka. Dia bilang Thunderbolt gak akan dianggap ancaman. Ini bikin Sentry punya delusi superioritas, sob. Dia langsung menyerang Valentina dan cuma bisa dihentiin sama Mel pakai tombol pemutus keamanan. Tombol pemutus itu ternyata ngeluarin Void alter ego Bob yang destruktif dan jadi perwujudan depresi serta rasa gak aman dia. Void ini mulai nelen New York City dalam kegelapan supranatural. Karena aneh, sob, setiap orang yang dilewati bayangan ini langsung jadi bayangan juga. Semua warga kejebak di dalam penglihatan kenangan traumatis mereka masing-masing. Yelena tahu satu-satunya cara buat ngalahin Void adalah dari dalam. Jadi dia nekat masuk ke kegelapan itu buat nyari Bob. Di sana dia harus ngadepin masa lalunya yang angker sebagai Black Widow. Yelena akhirnya nemuin Bob lagi sembunyi di replika kamar tidur masa kecilnya, tempat dia ngumpet dari ayahnya yang kejam. Para Thunderbolt lain juga ikut gabung. Bareng-bareng mereka semua ngadepin trauma dan kecanduan Bob. Sampai mereka nemuin ingatan Bob tentang prosedur Sentry di laboratorium Malaysia. Mereka ketemu Void dan langsung dikalahin. Tapi para Thunderbolt nggak nyerah. Mereka mutusin buat meluk Bob dan bilang kalau mereka percaya sama dia. Perbuatan ini ngasih kekuatan ke Bob buat ngalahin Void. Tiba-tiba cahaya balik ke kota dan semua korban dibebasin. Setelah ancaman Void dinetralisir, para Thunderbolt siap buat nangkap Valentina. Tapi Valentina ini licik banget, sob. Dia ngadepin konferensi pers dan ngenalin tim mereka sebagai New Avenger. Dia ngambil keuntungan dari perbuatan mereka di mata publik. Para anggota tim sih setuju-setuju aja. Tapi Yelena diam-diam berbisik ke Valentina, "Kamu milikku sekarang." We own you now. Di ujung film yang berlatar 14 bulan kemudian, New Avenger lagi ngobrolin masalah mereka sama Sam Wilson, yang ternyata punya tim Avenger sendiri dan lagi nuntut mereka karena pelanggaran merek dagang. Lucu banget kan? Tiba-tiba menara pengawas mendeteksi kedatangan pesawat ruang angkasa ekstra dimensi yang punya emblem 4 besar di sampingnya. Wah, ada apa lagi nih? Nah teman-teman,
Itu dia tadi cerita lengkap film Thunderbolt. Gimana? Cukup bikin penasaran? Menurut kalian, siapa yang paling cocok buat jadi leader tim Thunderbolt ini? Yelena, John Walker, atau ada yang lain? Coba kalian share pendapat kalian di kolom komentar ya sob. Bang Ken pengen tahu pandangan kalian. Thunderbolt ini bukan kumpulan pahlawan. Mereka bukan tim idaman, tapi kadang yang paling rusak justru bisa jadi penyambung harapan. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Tetap di cerita Bang Ken, karena di balik film selalu ada cerita yang layak dirasain. Dan jangan lupa like video ini kalau kamu suka ulasan brutal dari Bang Ken. Share ke teman-temanmu yang suka cerita film. Komen di bawah apa film selanjutnya yang pengen Bang Ken kuliti. Dan yang paling penting, subrek ke channel cerita Bang Ken biar gak ketinggalan video seru-seru selanjutnya.